Ini adalah part ke-18. Kita akan membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-57. Biasanya para ahli tafsir Injil mengabaikan hikayat ini. Meskipun begitu, Pastor Reguets menunjukkan kekeliruan tersebut karena ia mengatakan bahwa Yesus hanya berada di dalam bumi selama 3 hari dan 2 malam. Tetapi Pastor Reguets menambahkan, tetapi kalimat-kalimat itu diringkaskan dan hanya mempunyai satu arti, yaitu 3 hari. Adalah menyedihkan jika kita melihat para ahli tafsir memakai argumentasi yang tidak mempunyai arti positif. Padahal seandainya mereka mengatakan bahwa ketidakserasian itu disebabkan oleh kekeliruan yang membuat naskah, dan ini akan sangat memuaskan akal dan pikiran. Yang menjadi ciri-ciri Injil Matius selain kekeliruan tersebut di atas, bahwa Injil Matius merupakan Injil kelompok Yahudi Kristen yang sedang memutuskan hubungan dengan agama Yahudi, tetapi tetap dalam garis perjanjian lama. Injil Matius ini mempunyai arti yang sangat penting jika dipandang dari segi sejarah agama Yahudi Kristen. Injil Markus. Injil Markus adalah Injil yang paling pendek, tetapi ia adalah Injil yang paling tua. Ia bukan buku karangan seorang sahabat Yesus, akan tetapi karangan seorang murid sahabat Yesus. Oscar Cullmann menulis bahwa ia tidak menganggap Markus sebagai murid Yesus, akan tetapi ia mengingatkan kepada mereka yang sangsi akan kebenaran anggapan bahwa Injil itu ditulis oleh Markus, seorang rasul atau sahabat Yesus, bahwa Matius dan Lukas tidak akan mempergunakan Injil tersebut seandainya mereka tidak yakin bahwa Injil Markus didasarkan pada ajaran seorang rasul. Tetapi argumentasi seperti ini tidak meyakinkan. Cullmann juga mengutip untuk menguatkan referensinya bahwa Injil tersebut memuat banyak kutipan-kutipan dari seorang Yahya yang digelari Markus dalam Perjanjian Baru. Akan tetapi kutipan-kutipan tersebut tidak menyebutkan nama seorang pengarang Injil, dan teks Markus sendiri juga tidak menyebutkan pengarangnya. Kurangnya penerangan tentang hal ini menyebabkan para ahli tafsir menganggap perincian-perincian yang bersifat khayalan sebagai hal yang berharga. Contohnya sebagai berikut: berdasarkan anggapan bahwa Markus adalah satu-satunya pengarang Injil yang meriwayatkan kejadian pensaliban Yesus, hikayat seorang muda yang hanya memakai sehelai kain untuk pakaiannya, kemudian ketika ditangkap, ia meninggalkan sehelai kain tersebut serta lari telanjang. Markus 14:51-52. Banyak orang yang mengambil konklusi bahwa pemuda tersebut adalah Markus, seorang murid yang setia yang berusaha mengikuti gurunya. Bagi beberapa orang lainnya dapat dilihat di sini dengan kenangan-kenangan pribadi, suatu bukti kebenaran, suatu tanda tangan anonim membuktikan bahwa ia adalah saksi mata. Bagi pengarang ini, banyak pemutaran kata-kata menguatkan hipotesa bahwa pengarang Injil Markus adalah seorang Yahudi. Tetapi adanya ekspresi-ekspresi Latin memberi kesan bahwa pengarang tersebut menulis Injilnya di kota Roma. Ia berbicara kepada orang-orang Kristen yang tidak tinggal di Palestina, dan ia berusaha untuk menjelaskan kalimat-kalimat Aramik yang ia pergunakan. Tradisi menggambarkan Markus sebagai teman Petrus di Roma. Ini didasarkan atas kata penutup dari surat Petrus yang pertama dengan anggapan bahwa Petrus memang betul-betul penulis surat tersebut. Petrus telah menulis dalam suratnya, kelompok orang-orang yang terpilih yang ada di Babylon kirim salam kepadamu. Begitu juga Markus, anakku, Babylon amat boleh jadi Roma. Begitu kita dapatkan dalam tafsir traduction Ekumenike, sehingga orang mengira dapat mengambil konklusi bahwa Markus yang bersama Petrus berada di Roma adalah penulis Injil Markus. Apakah pemikiran semacam itulah yang mendorong Papias, uskup Hierapolis, pada kira-kira tahun 150 untuk mengatakan bahwa yang mengarang Injil adalah Markus, juru bahasa Petrus, dan seorang yang juga bekerja sama dengan Paulus? Dilihat dari sudut pandang ini, orang menempatkan penyusunan Injil Markus dilakukan sesudah matinya Petrus, yakni paling dini antara tahun 65 dan 70 menurut Tradition Ekumenike, atau menurut Cullmann kira-kira tahun 70. Teks Injil Markus menunjukkan suatu cacat besar
yang besar karena ditulis tanpa mengindahkan kronologi. Dengan begitu, Markus menyebutkan dalam permulaan Injilnya 1:16-20 hikayat 4 orang nelayan yang dibimbing oleh Yesus untuk mengikutinya dengan mengatakan, "Kamu akan menjadi pembaru manusia." Pada saat mereka belum dikenal dengan Yesus, pengarang Injil tersebut juga menunjukkan ketidakmampuan menilai kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Reguetz, Markus adalah seorang penulis yang kurang pandai, yang paling bodoh di antara para pengarang Injil. Ia tidak mengerti bagaimana cara menulis hikayat. Ahli tafsir Injil menyandarkan penilaian ini kepada paragraf yang meriwayatkan kelembagaan 12 rasul yang terjemahannya harfiahnya sebagai berikut. Ia naik ke atas gunung dan mengundang mereka yang ia kehendaki. Mereka datang kepadanya. Ia menjadikan 12 orang itu supaya bersama dengannya, supaya ia dapat mengirim mereka mencari ikan dan mempunyai kekuatan untuk mengusir setan. Dan ia membuat 12 orang dan memaksa nama Simon kepada Petrus. Markus 3:13-16. Dalam beberapa hikayat, Markus berkontradiksi dengan Matius dan Lukas seperti yang kita pernah lihat berhubungan dengan alamat Jonas. Di samping itu, mengenai alamat yang diberikan oleh Yesus kepada beberapa orang selama Yesus bertugas, Markus 8:11-13 meriwayatkan suatu dongengan yang tak dapat dipercaya. Orang-orang Farisi datang dan mulai berbicara dengan Yesus. Untuk menjebak Yesus, mereka meminta suatu alamat yang datang dari langit sambil menunjukkan keluhan yang dalam. Yesus berkata, "Mengapa generasi ini minta alamat? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tak ada alamat yang akan diberikan kepada generasi ini." Ia meninggalkan mereka, naik ke atas perahu kecil dan berangkat ke seberang. Ini tidak dapat disangka lagi adalah karena ini penegasan dari Yesus sendiri tentang niatnya tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang supernatural. Oleh karena itu, ahli-ahli tafsir dari tradisi Kokumenekue heran karena Lukas menerangkan bahwa Yesus hanya akan memberikan satu alamat, yaitu alamat Jonas. Dan merasakan kontradiksi karena Markus berkata generasi ini tidak akan mendapatkan sesuatu alamat, dan kemudian mereka memperingatkan kepada mukjizat yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri sebagai alamat. Lukas 7:22 dan 11:20. Seluruh Injil Markus dianggap konon secara resmi, akan tetapi kita ingat bahwa akhir Injil Markus 16:9-20 dianggap oleh ahli-ahli modern sebagai suatu karya yang ditambahkan. Traduction Kekumenekue dalam hal ini sangat tegas. Bagian terakhir tersebut tidak dimuat dalam dua manuskrip kuno Injil yang komplit, yaitu Codex Vaticanus atau Codex Sinaiticus dari abad keempat. Mengenai hal ini, Kuhlman menulis, manuskrip Yunani yang lebih baru dan beberapa versi yang telah menambahkan suatu konklusi yang tidak ditulis oleh Markus sendiri tetapi diambil dari beberapa Injil. Sesungguhnya versi bagian terakhir yang ditambahkan adalah banyak. Dalam teks kadang-kadang terdapat versi panjang, kadang-kadang terdapat versi pendek. Keduanya telah diterbitkan dalam Bible Revised Standard Version 1952. Kadang-kadang versi panjang dengan tambahan dan kadang-kadang kedua versi bersama. Pastor Kanen Gesher memberi komentar sebagai berikut. Orang terpaksa menghapuskan ayat-ayat terakhir ketika Injil Markus diterima secara resmi oleh kalangan yang menjamin keabsahannya. Baik Matius maupun Lukas atau Yahya tidak tahu bagian yang ditinggalkan oleh Injil Markus. Walaupun begitu, kekosongan tersebut sangat terasa. Lama sesudah itu ketika Injil-Injil Matius, Lukas, dan Yahya telah tersiat, orang mengumpulkan bagian terakhir dari Injil Markus dengan mengambil dari berbagai sumber Injil lainnya. Sebenarnya akan lebih mudah untuk mengidentifikasi jawaban-jawaban dan teka-teki ini dengan membaca Markus surat 16 ayat ke-9-20. Dengan begitu, orang akan mendapatkan suatu ide yang konkret tentang kebebasan para pengarang dalam membentuk susunan literer hikayat-hikayat Bible sampai permulaan abad ke-2. Dari sini, sebagai yang dicetuskan oleh seorang pakar teologi, terlihat dengan jelas
pengakuan tentang adanya manipulasi terhadap teks Injil yang dilakukan oleh manusia. Besok kita akan sambung ke halaman 60 membahas tentang Injil Lukas. Sekian, bye-bye.